Shalom, selamat pagi saudara-saudara semua. Kita masuk kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tanpa mengurangi sukacita kita, mari kita persembahkan ibadah ini di dalam tangan Tuhan. Selaku hamba Tuhan, aku mentahbiskan ibadah pagi ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk dapat mengikuti ibadah online. Harap Bapak atau Ibu, saudara-saudari semua persiapkan waktu khusus. Jangan ada kesibukan yang lain saat mengikuti ibadah online. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita akan membacakan DNA kita sebagai prajurit Tuhan. 3, 2, 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mari kita sama-sama bacakan Mazmur 91. Dengan iman kita katakan 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan mementenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dimanapun Anda berada dengan sukacita. Kasih Allah tak berkesudahan. Kita katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kau menari, dengan sorak
kita bumi memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Sama-sama kita katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Segala hormat, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sama-sama kita sorakan. Haleluya, amin. 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 Haleluya, haleluya, amin. 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 Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, saudara. Di tempat ini kami ingin menyembah Tuhan lebih lagi, Bapak. Layakan kami, kuduskan kami, dimanapun kami berada, Tuhan. Biar kami bisa fokus menyembah Tuhan, dimanapun kami berada. Ini doa kami, Tuhan. Ini penyembahan kami, Yesus.
saat kami menyembah Engkau Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, kami percaya dengan iman kami. Saat kami memuji, saat ku memuji-Mu, Kau bertata atas pujian kami Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari lebih lagi kita siapkan hati kita. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku
berada Tuhan, Kau melihat kami, matamu tertuju pada kami Yesus. Kami ingin terus merasakan kasih-Mu Tuhan. Terus jamah kami Tuhan, Roh Kudus-Mu mengalir. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kami diam dalam hadirat-Mu Tuhan, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di mari lebih lagi kita sembah Tuhan. Katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita bersatu hati dalam doa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kami datang Tuhan di hadirat-Mu. Kami datang membawa doa kami ya Bapa. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga kami maupun pribadi kami masing-masing Tuhan, kami membawa doa kami kepada-Mu Tuhan.
Kami mau berdoa Tuhan buat Pak Niko Tuhan, gembala pembina kami Bapa yang sebentar akan menyampaikan firman daripada-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Terus Tuhan perlebar kapasitasnya. Terus Tuhan urapi dengan urapan yang baru. Terus Tuhan berikan kesehatan, pewahyuan daripada-Mu. Biarlah semakin hari Tuhan, visi daripada-Mu semakin nyata atas kehidupannya dan atas kehidupan umat-Mu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat Karayon 5 Tuhan, Pak Samuel Hanani dan ketiga wakilnya, untuk Gembala GBI Pondok Gede Plaza Ibu Rahel Tuhan, dan para wakil yang ada Tuhan. Untuk Gembala Ranting Kampung Sawah Pak Jonathan Talan, untuk Gembala Ranting Jati Makmur Pak Silas, semuanya Tuhan kami berdoa buat setiap gembala, wakil, pengerja dan jemaatnya Tuhan. Biarlah Engkau penuhi Tuhan dengan urapan yang baru, kasih-Mu terus melimpah atas setiap mereka Bapa. Bapak, kami juga berdoa Tuhan yang Tuhan pakai untuk Pentakosta ketiga, GBI, Church of God, Oral Roberts University, World Evangelical Alliance. Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memakai mereka Tuhan untuk menjadi messenger-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Kami berdoa buat kota, bangsa dan negara kami. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, berkati wilayah di mana Engkau tinggal, berkati rumah di mana Engkau tinggal, komplek rumah-Mu Tuhan berkati. Ayo berdoa bagi komplek rumah-Mu. Horiara bata syara bayara. Damai sejahtera Tuhan turun. Damai sejahtera Tuhan turun atas kompleks, atas kota, atas bangsa, atas negara di mana kami ada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna Tuhan terjadi Tuhan. Perlindungan yang sempurna Tuhan terjadi Bapa. Bapak, kami berdoa juga bersatu hati untuk generasi Yeremia, anak-anak muda. Biarlah bangkit Tuhan anak-anak muda yang cinta Tuhan, dan Engkau pakai anak-anak muda ini Tuhan. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir, dan kami percaya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu Maranatha, Yesus datanglah. Biarlah kami juga berdoa menyatukan hati kami untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Kau memberkati umat-Mu Tuhan. Kau yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka Bapa. Kau yang tahu Tuhan apa yang menjadi permasalahan mereka akhir-akhir ini. Kau berkati, Kau urapi, Kau berikan jalan keluar, Kau berikan kesembuhan, Kau berikan mujizat. Biar setiap hati umat-Mu Tuhan di bulan April ini Tuhan terus melekat kepadamu. Yesus Juru Selamat kami mau terus nyatakan Bapa. Terakhir Tuhan, kami berdoa Tuhan buat tenaga-tenaga medis yang ada Bapa. Biarlah Tuhan buat tenaga-tenaga medis, Dokter Sri Tuhan, Dokter Rahel, Dokter Alim Tuhan yang ada Bapa. Bahkan setiap dokter-dokter, perawat, semua tenaga-tenaga medis Tuhan kami berdoa Bapa. Sekarang ini Tuhan jagai mereka. Sekarang ini Tuhan berikan kekuatan. Sekarang ini Tuhan berikan pengharapan Kau. Biarlah pengharapan mereka terus tetap teguh bersama dengan Tuhan. Sukacita yang melimpah, damai sejahtera yang melimpah Tuhan atas setiap mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat mereka yang sudah terus berjaga-jaga Tuhan di akhir-akhir ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kau tahu keadaan kami Tuhan, dan kami percaya keadaan kami Tuhan terus Tuhan ada bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama umat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Sekarang kita merayakan Paskah, yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan kita menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat.
Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk sorga. Jadi hanya para pemenang yang masuk sorga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari-hari ini kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri, yaitu iblis, hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada karena COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Yang mau katakan amin? Yang pertama, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk menang melawan COVID-19, kita harus bertobat. Kita harus koreksi diri. Dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kita juga harus tinggal tenang. Dan percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, di mana ini berbicara tentang COVID-19, maka Tuhan meminta kepada kita agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga doa-doa kita, dan akan mengampuni dosa kita, dan akan memulihkan negeri kita Indonesia yang tercinta. Kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang adalah menangking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat. Seperti pada waktu itu dengan berkata, diam, tenanglah. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan ini, maka ini berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dengan berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini Alkitabiah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku,
Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Selama 14 tahun, saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan. Seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga. Juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil. Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena saya memberitakan Injil. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Tulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan dua hal. Yang pertama, Daud bertobat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Araunah, orang Yebus itu, Araunah berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak. Dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya. Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity. Jadi gereja jangan saling menyerang. Gereja jangan saling menyalahkan. Gereja jangan saling menjelekkan. Gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang, adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas di penjara karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras, sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu, terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut dengan korban pujian atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, yang berarti baik enak maupun tidak enak. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian atau korban ucapan syukur itu tidak gampang.
Kita perlu belajar dari Daud seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Terus perintahkan, meskipun itu terasa berat, sampai kita bisa memuji Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur." Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita. Kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, "Bersukacitalah senantiasa." Hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu." Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama. Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pakai cara-cara lama, tapi harus pakai cara Tuhan." Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur. Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan. Karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur. Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini, kita perlu bersama-sama bersatu, menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan lain-lain. Saya percaya ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Hal yang ketujuh, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Jadi, di rumah saja itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19. Tetapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, "Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka." Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang kedelapan, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan cara kita berdoa agar nubuatan para nabi untuk COVID-19 ini digenapi. Seperti yang ditulis dalam charismanews.com, yaitu pada bulan September 2019, Chuck Pierce bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tolong perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Januari 2020, Chuck Pierce kembali bernubuat bahwa ada suatu wabah yang besar datang menyerbu, di mana ini untuk menguji kita sampai Paskah. Banyak nabi yang menafsirkan bahwa COVID-19 ini akan selesai pada waktu Paskah
atau trennya menurun mulai Paskah. Mungkin tidak semua orang akan percaya terhadap nubuatan ini. Tetapi kita tidak boleh menghakimi nubuatan disampaikan oleh Nabi itu. Sebab itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar nubuatan itu digenapi. Karena saya percaya hampir semua kita menghendaki agar badai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya memperoleh data dari berbagai sumber media yang dipercaya mengenai kasus-kasus infeksi baru harian dari COVID-19 mulai dari tanggal 6 sampai 12 April 2020. Yang pertama, negara Spanyol, Jerman, Swedia, Iran, Vietnam, New Zealand, Australia, trennya menurun. Haleluya. Yang kedua, Denmark melonggarkan lockdown dan sebagian sekolah akan dibuka pada tanggal 15 April 2020. Penerbangan domestik di Vietnam akan dimulai dioperasikan tanggal 16 April 2020. Yang ketiga, yang paling menarik dikatakan Wuhan, long time no see. Yang artinya lockdown di Wuhan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Ini berarti pandemi COVID-19 di Wuhan sudah selesai. Dengan melihat data ini, kita pasti akan bisa mengatakan bahwa nubuatan dari Chuck Pierce digenapi. Amin. Hal yang kesembilan, agar kita menjadi pemenang, adalah perkatakan Mazmur 91. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena itu kita yang percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91, kita akan perkatakan setiap hari. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bangkit. Jadilah pemenang. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Ini pesan Paskah yang kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Paskah di mana engkau bangkit menang terhadap maut. Demikian kau menghendaki kami keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anakmu semua. Biar kami semua boleh bangkit dan jadi pemenang. Termasuk menang terhadap COVID-19. Bapa, jagalah anak-anakmu. Sertai Tuhan anak-anakmu. Sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Sembuhkan mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Amin. Mari angkat kedua tangan saudara. Terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Jangan beranjak dulu dari layar TV Bapak Ibu Saudara. Untuk sama-sama kita akan menyaksikan beberapa pengumuman dalam sepekan ini. Dan Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara terus dapat berhubung dengan kami atau connect with us on Instagram
GBI Poge Plaza, Twitter GBI Pondok Gede, dan YouTube di GBI Pondok Gede Plaza, dan serta website kami yaitu www.gbipogeplaza.org. Terus berita-berita atau update-update akan ada di 4 alat media sosial yang ada tersebut, Bapak Ibu Saudara, untuk selama kita akan berlangsung ibadah online ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, seperti biasa ibadah online dapat diikuti bersama-sama di YouTube GBI Pondok Gede Plaza ataupun di IGTV @GBI Poge Plaza. Dan untuk YouTube-nya mohon di-subscribe, dan untuk IG-nya mohon di-follow Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kami ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening yang ada, yaitu di CMI Niaga ataupun di BCA Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat juga nanti di browser, ketik saja persembahan.gbipogeplaza.org dan akan langsung muncul seperti yang ada di layar TV ataupun handphone Bapak Ibu Saudara. Jadi selamat memberi Bapak Ibu Saudara di 2 nomor rekening tersebut. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan permohonan doa atau ingin menuliskan permohonan doa dan ingin menuliskan update-update beritanya dapat masuk ke dalam www.gbipogeplaza.org dan masuk ke dalam, klik saja di permohonan doa yang ada seperti di layar Bapak Ibu Saudara, atau Bapak Ibu Saudara bisa mengetik di browsernya yaitu doa.gbipogeplaza.org. Dan Bapak Ibu Saudara, seperti yang Bapak Ibu Saudara ketahui, dalam beberapa minggu ini kita akan terus adakan worship at home, sehati berdoa bersama-sama, gerakan setiap hari setiap jam 9 malam. Jadi Bapak Ibu Saudara terus dapat ikuti di IGTV maupun di YouTube kami. Dan Bapak Ibu Saudara, kami mengundang juga Bapak Ibu Saudara mengajak bersama-sama untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk peduli kasih dengan berdonasi di Poge Action. Apakah Poge Action ini? Poge Action ini adalah satu program yang Poge atau GBI Poge Plaza adakan untuk bersama-sama kita pergunakan untuk berbagi kasih, menolong saudara-saudara kita dan lingkungan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan peduli kasih dapat ditransfer ke nomor rekening yaitu BCA di 687148900 atas nama Rahel Herawati dengan menambahkan digit RP19 di akhir donasi yang ada. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, nomor rekeningnya berbeda dengan nomor rekening yang ada di sebelumnya, dan Bapak Ibu Saudara bisa menambahkan 2 digit di angka terakhir yaitu angka 19 untuk kami bisa melihat bahwa itu atau dana tersebut adalah untuk Poge Action for COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara. Contoh donasinya seperti yang ada di layar. Dan Bapak Ibu Saudara, info lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Anto di nomor telepon yang ada juga di layar Bapak Ibu Saudara. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, terus kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti himbauan pemerintah dalam pencegahan COVID-19. Dan yang terpenting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut dan jangan khawatir. Tetap tenang, berharap terus di dalam Tuhan, karena Yesus bersamamu, Yesus bersama kita, Yesus Juru Selamat kita semua. Keep healthy and see you on next Sunday.